Kita ke informasi pertama, Saudara. Semua jenazah korban pemusnahan amunisi di Desa Sagara, Kabupaten Garut, Jawa Barat, kini sudah teridentifikasi. Keluarga pun sudah membawa jenazah dari RSUD Pamengpeuk untuk dimakamkan. Total 13 korban pemusnahan amunisi telah teridentifikasi. 11 diantaranya telah dibawa keluarga dan dimakamkan. Sementara 5 korban masih berada di RSUD Pamengpeuk. Warga sipil yang jadi korban mayoritas merupakan warga Kecamatan Pamengpeuk dan Kecamatan Cibalong. Sedangkan 4 personel TNI telah dimakamkan di kampung halamannya masing-masing. Informasi terkini dari ledakan amunisi kadaluarsa milik TNI AD kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila dan juru kamera Andri Iskandar di Garut, Jawa Barat. Selamat siang, Fadila. Seluruh korban ledakan telah teridentifikasi. Lantas apakah seluruhnya sudah dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan? Ya, Bella dan Saudara, memang betul ke-13 korban ledakan pemusnahan amunisi yang tidak terpakai di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut sudah berhasil diidentifikasi, di mana ke-13 jenazah yang merupakan 4 merupakan anggota TNI dan 9 merupakan warga sipil berhasil diidentifikasi, dan seluruh jenazah sudah diserahkan kepada pihak keluarga secara bertahap, di mana 4 anggota jenazah yang merupakan anggota TNI merupakan diserahkan pertama kali dari pihak rumah sakit ke pihak keluarga untuk dilakukan pemakaman. Dan kemudian tahap kedua adalah sebanyak 5 orang yang merupakan warga sipil sudah juga diserahkan kepada pihak keluarga untuk dilakukan prosesi pemakaman. Dan terakhir pada Selasa malam, di mana ada 4 jenazah lagi yang juga sudah diserahkan ke pihak keluarga dan langsung dimakamkan di kampung halamannya keluarga korban. Artinya memang Bella, dari ke-13 korban ledakan amunisi yang tidak terpakai ini sudah berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Memang Bella, pantauan saya di lokasi RSUD Pamengpeuk ini sudah tidak ada lagi aktivitas seperti 2 hari yang lalu, di mana para keluarga korban mendatangi RSUD Pamengpeuk untuk mengetahui dan mencari keberadaan anggota keluarganya maupun proses identifikasi, hingga sudah tidak ada lagi aktivitas di RSUD Pamengpeuk. Dan terkait dengan perkembangan dari kasus ini, memang hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab pasti dari ledakan saat pemusnahan amunisi yang tidak layak pakai di Desa Sagara ini. Bella. Baik, semua korban ledakan amunisi 13 orang sudah teridentifikasi dan juga sudah kembalikan kepada keluarga. Terima kasih atas laporan Anda, Ahmad Fadila, langsung dari RSUD Garut, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Saudara, penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional yang juga merupakan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman bilang menyoroti adanya 9 warga sipil dalam insiden meledaknya amunisi TNI di Garut, Jawa Barat. Menurutnya harus ada evaluasi agar tidak ada lagi pelibatan masyarakat dalam pemusnahan amunisi TNI. Masyarakat berbondong-bondong untuk mencari serpihan-serpihan seperti itu. Nah, memang ke depan harus kita evaluasi bahwa prosedur di dalam pemusnahan itu jangan sampai melibatkan masyarakat lah. Walaupun masyarakat itu dalam proses penggalian itu diberi upah dan sebagainya, tetapi ini untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin. Nah, ini yang harus. Saudara, investigasi terkait penyebab ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat masih bergulir. DPR meminta investigasi dilakukan secara mendalam dan transparan. Ledakan yang terjadi pada peristiwa pemusnahan amunisi kadaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, menyisakan duka bagi keluarga korban. Tak terkecuali keluarga Kolonel Antonius Hermawan. Peristiwa yang menewaskan Kolonel Antonius membuat keluarga terpukul, tapi mereka mencoba mengikhlaskan dan menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada pihak berwenang.
Ya nanti kita pasrahkan juga pada yang berwenang maupun pimpinan-pimpinan dari institusi Polri, TNI sendiri. Ya kita pokoknya dalam minggu-minggu ini akan selalu segera ngirim doa untuk yang terbaik untuk di Antong. Sementara itu, pasca peledakan amunisi kedaluarsa, lokasi pemusnahan amunisi sudah steril. Garis polisi dipasang untuk menghindari pihak yang tidak berkepentingan memasuki area lokasi peledakan. Kepala Pusat Peralatan Angkatan Darat, Maijen Epi Setiadi, meminta maaf kepada seluruh keluarga korban yang terdampak akibat ledakan. Pada intinya kami sangat duka, kami juga mohon maaf pada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang kena korban. Kami sama-sama dapat. Doakan kami pihak keluarga. Kalau begitu terkait ini aja Pak, terkait dengan Terima kasih. Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono, menduga adanya kelalaian yang terjadi dalam peristiwa ledakan amunisi kadaluarsa milik TNI AD di Garut yang mengakibatkan 13 orang tewas. Dev menduga ada pelaksanaan standar operasional prosedur atau SOP yang tidak tepat. Telah menewaskan 13 orang, 4 personel TNI dan 9 warga sipil. Hal ini terjadi diakibatkan apa? Tentu pasti ada sebuah kelalaian dan juga prosedur yang tidak tepat sehingga terjadi ledakan yang menewaskan para orang di seputaran tersebut. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, mengapa ada warga sipil di dalam perimeter dekat, padahal sedang ada live ammunition yang sedang dihancurkan. Nah, SOP ini yang menjadi pertanyaan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudayana menegaskan, TNI akan investigasi menyeluruh untuk mengetahui apakah ada kesalahan prosedur dalam proses pemusnahan amunisi tersebut. kegiatan penyisiran dan investigasi di lapangan menjelang gelap dihentikan oleh tim investigasi ya, karena cuaca sudah gelap menjelang malam dan rencana pagi ini kegiatan penyisiran dan kegiatan tim investigasi akan dilanjutkan kembali. TNI Angkatan Darat bertanggung jawab secara penuh untuk membantu semua proses penanganan dan pemakaman para korban, baik yang berasal dari jajaran TNI Angkatan Darat maupun yang berasal dari masyarakat sekitar. Peledakan amunisi kadaluarsa di Garut Selatan telah menewaskan 13 orang. 4 diantaranya prajurit TNI, sedangkan 9 lainnya dari warga sipil. TNI AD menyatakan akan menanggung seluruh biaya pengobatan dan pemakaman 13 korban. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui penanganan kasus ledakan saat pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan dan juru kamera Arif Rahman di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selamat siang, Jonah. Sudah tahap mana investigasi dilakukan? Apakah ada indikasi kelalaian terkait prosedur pemusnahan amunisi? Ya Bella, saat ini masih dalam proses penyelidikan. Jadi proses penyelidikan itu dengan cara adalah mengumpulkan barang bukti dan keterangan. Jadi kalau kita lihat kejadiannya ini hari Senin, di mana TNI Angkatan Darat khususnya dari Direktorat Peralatan Angkatan Darat sedang melaksanakan pemusnahan amunisi. Jadi inilah amunisi yang sebenarnya sudah kadaluarsa dan memang harus dihancurkan. Dan memang kalau kita lihat Direktorat Peralatan Angkatan Darat adalah pihak yang sangat tepat atau memang adalah direktorat yang memang menghancurkan amunisi khususnya sudah upgear. Nah, mengapa bisa terjadi seperti ini? Bahkan ada melibatkan warga sipil. Memang ini masih menjadi tanda tanya, apalagi kalau kita lihat korbannya begitu banyak, sampai 13 orang dari 4 TNI dan 9 masyarakat sipil. Dari pihak TNI mengatakan bahwa alasannya adalah warga sipil tersebut datang itu ketika ada ledakan dan mungkin ada rasa penasaran dan mereka mengambil. Sedangkan ada dari sumber lain atau dari pihak lain mengatakan bahwa 9 orang itu dikatakan seperti atau sebagai pemulung. Memang ini masih menjadi tanya mana pihak yang benar atau mana yang akan kita ambil sebagai kebenaran. Jadi memang dari pihak Angkatan Darat masih
melakukan penelusuran. Nah, yang menjadi catatan adalah seperti ini. Ketika ada prosedur khususnya adalah pemusnahan amunisi, ini harus dicek dari cek. Jadi kita harus bisa melihat dulu apakah detonatornya ini masih dalam kondisi aktif atau tidak. Jangan sampai terjadi seperti ini. Jadi ketika amunisi yang sudah tidak memasuki masa produktif lagi akan diledakkan dikarenakan sudah selesai, jangan sampai ada terjadi kejadian seperti ini. Yang menjadi catatan adalah mengapa bisa ada warga sipil bahkan 9 orang di situ. Apakah ini adalah warga sipil, adalah warga lokal yang memang bertempat tinggal di sekitar daerah BKSDA, atau memang adalah warga sipil yang memang dipekerjakan oleh TNI dalam rangka untuk mungkin ikut bantu-bantu khususnya dalam rangka untuk amunisi sendiri. Jadi masih menjadi tanya, dan untuk kronologinya kami masih menunggu dari pihak Angkatan Darat. Dari Mabes TNI pun juga sudah menyerahkan ke pihak Mabesat, khususnya dari Direktur Angkatan Darat. Jadi memang dari Ditpala sendiri saat ini masih dalam proses penyelidikan untuk melihat tidak hanya mungkin adakah unsur kelalaian khususnya dari proses dari penghancuran amunisi, tapi juga untuk mengetahui apa peran dan fungsi dari warga sipil. Jangan sampai kejadian ini akhirnya memicu adanya ledakan-ledakan yang lain khususnya dalam rangka penghapusan amunisi. Yang pasti proses investigasi masih dilakukan, dan kami masih menunggu secara resmi keterangan dari pihak Mabesat ataupun dari Mabes TNI untuk mengetahui seperti apa kronologinya khususnya penghabisan atau mungkin penghancuran amunisi yang akhirnya meninggal 13 korban jiwa ini. Bella. Jona, apakah juga sudah ada tanggapan dari TNI soal pernyataan keluarga korban yang bilang kalau korban sipil yang ada di lokasi itu dipekerjakan oleh TNI? Lalu apakah juga ada informasi terkait dengan video-video yang beredar di media sosial? Ya, kita semua tahu video-video tersebut diduga juga adalah para korban yang menjadi korban di ledakan pada hari Senin. Ya Bella, kami sendiri sudah juga meminta keterangan dari pihak Mabes TNI dan Mabes Angkatan Darat terkait adanya foto atau video viral ada warga sipil yang ikut atau turut serta dari peledakan amunisi. Namun dari pihak Mabes atau Mabes TNI menyatakan bahwa mereka belum berkomentar, dan mereka sendiri menegaskan atau meminta kepada wartawan untuk menunggu investigasi. Memang kalau kita lihat di media sosial, khususnya mungkin di Instagram atau TikTok ini begitu liar, baik mungkin dari opini ataupun dari pendapat dari masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah warga yang memang ikut bantu-bantu, ada yang mengatakan ini pemulung dan sebagainya. Memang dari pihak keluarga sendiri sudah membantah, dan pihak keluarga sendiri mengatakan bahwa keluarganya itu sudah ikut membantu TNI bahkan dalam jangka waktu bahkan lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang mengatakan sampai 10 tahun. Jadi memang mana yang benar atau kronologi mana yang memang harus dipercaya, ini masih menunggu keterangan dari resmi. Tapi yang pasti adalah kalau kita lihat dari mungkin dari lokasi kejadian atau kejadian ini memang dianggap tidak biasa. Kok bisa ada warga sipil atau warga sipil ikut serta dalam kejadian seperti itu? Jadi ini memang harus dipelajari mengapa bisa ada warga sipil ikut turut serta, atau mereka memang menjadi bagian atau memang tim profesional ikut membantu khususnya dari Direktorat Peralatan Angkatan Darat khususnya dalam rangka untuk amunisi yang sudah afkir atau sudah habis masa pakainya. Kami masih menunggu keterangan dari Angkatan Darat atau Mabes TNI untuk mengetahui bagaimana kronologinya, baik dari kronologi dari penghancuran itu amunisi ini ataupun dari keterlibatan warga sipil yang ikut turut serta dalam penghancuran amunisi ini. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juga Arif Rahman langsung dari Mabes TNI AD di Jakarta. Selamat bertugas kembali.